Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di bulan Muharram. Kita memasuki tahun baru Islam dengan perasaan bercampur antara suka dan duka. Suka karena kita diberi anugerah untuk hidup di tahun yang baru. Tapi kita berduka karena bulan Muharram dicederai dan dinodai oleh terbantainya dan terbunuhnya cucu Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam di Padang Karbala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit berbicara tentang tragedi Karbala, tentang perjuangan dan pengorbanan suci pemuda penghulu ahli surga Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, cucu Ar-Rasul dan putra Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Imam Husain tidak hanya mazlum di tahun 61 Hijriah, tapi Imam Husain bahkan mazlum dan terzalimi hingga saat ini setelah berabad-abad berlalu dari tragedi Karbala. Mengapa saya katakan mazlum? Karena banyak umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak paham tentang perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bahkan tidak sedikit mereka menjadi lebih Husain dari Imam Husain itu sendiri. Tidak sedikit mereka yang membaca sejarah dan melakukan telaah sejarah, menganalisa sejarah tentang peristiwa Karbala atau tragedi Karbala. Mereka mengatakan bahwa Al-Husain berambisi untuk merebut kekuasaan. Al-Husain alaihissalam terbunuh karena ambisi politiknya. Sebagian mengatakan Al-Husain ceroboh. Mengapa ia tetap berangkat melawan puluhan ribu pasukan Yazid bin Muawiyah sementara ia tidak punya banyak pendukung? Al-Husain dianggap ceroboh. Ada yang mengatakan bahwa Al-Husain tertipu akibat surat-surat penduduk Kufah yang meminta beliau datang dan ingin berbaiat kepada beliau alaihissalam. Ini semua adalah karena mereka gagal dalam memahami Al-Husain dan gagal dalam memahami perjuangan serta pengorbanan suci Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Seharusnya para penelaah, para analis atau pembaca sejarah, sebelum mereka melakukan analisa, mereka harus selesai dulu dengan siapa pribadi Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Al-Husain bukan sembarang manusia. Al-Husain adalah manusia suci. Sesuai penegasan ayat Tadhir. Innama yuridullah liyuthiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Orang yang mengenal Al-Quran, mengenal Ar-Rasul, dan mengenal siapa Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, mereka harus sampai bahwa ini adalah pribadi yang suci, yang tidak mungkin punya tujuan-tujuan yang tidak suci. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya mereka paham bahwa Ar-Rasul di banyak kesempatan mengatakan bahwa dua cucuku Hasan dan Husain adalah dua pemuda penghulu ahli surga. Profil Al-Husain adalah profil yang identik dan syarat dengan sakralitas dan kesucian. Dia disucikan sesuci-sucinya. Dan dia telah mendapat penegasan dari Ar-Rasul bahwa merupakan pemuda penghulu ahli surga. Kemudian umat Islam juga mengenal bahwa Al-Husain termasuk salah seorang dari ashabul kisah, dari ahlul kisah, di mana masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, selalu bertawasul kepada beliau dalam aji-aji limo. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtadha wabnahuma wa Fatimah. Nah, lewat
video pendek ini, izinkan saya untuk menyampaikan perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam kali ini bukan dari otak sempit para analis atau pembaca sejarah yang bahkan dengan bacaan yang terlalu di permukaan itu dia sedang menzalimi Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dia tidak menempatkan Al-Husain di tempatnya sebagai manusia suci dan pemuda penghulu ahli surga. Saya tidak akan kutip dari analisa dan otak saya, tapi saya kutip dari lisan suci Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam sendiri tentang apa tujuan dibalik kebangkitan dan perjuangannya. Dalam wasiat beliau ketika hendak keluar dari kota Madinah kepada saudaranya Muhammad Al-Hanafiyah, ya, ini yang harus ditelaah oleh para pengkaji, para sejarawan, agar mereka paham tentang apa dibalik perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tegas-tegas setelah beliau mengucapkan kesaksian kepada Allah dan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, beliau kemudian menjelaskan kira-kira apa dibalik perlawanan dan perjuangannya. Beliau berkata tegas-tegas, dan ini dicatat dalam semua nukilan sejarah tentang Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, sunnatan wa syiah. Wa inni lam akhruj ashiran wala batiran wala mufsidan wala zalima. Ini adalah poin-poin penting. Aku tidak bangkit, aku tidak melawan, aku tidak keluar untuk melakukan kejahatan atau kesombongan karena aku tidak mau dipimpin oleh Yazid. Bukan itu tujuanku. Aku tidak bangkit dalam rangka melakukan kejahatan atau karena kepongahan, kesombongan, atau hendak melakukan kerusakan di tengah-tengah umat Muhammad. Hasya wa kalla. Dan aku bangkit ini tidak sedang berbuat zalim. Al-Husain menafikan, membersihkan alasan daripada perlawanan dan keluarnya dia dari Madinah. Inni lam akhruj ashiran wala batiran wala mufsidan wala zalima. Al-Husain mengatakan bahwa yang membuat aku bergerak dan keluar adalah sama sekali tidak terkotori oleh hal-hal yang tidak baik. Tidak dalam rangka berbuat kejahatan, tidak dalam rangka berbuat kerusakan, tidak dalam rangka berbuat kezaliman, dan tidak dalam rangka menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Bersih dari semua itu. Lalu apa yang membuat Al-Husain bangkit, melawan, dan berjuang serta berkorban? Beliau menjelaskan lebih jauh. Wa innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Aku keluar dalam rangka melakukan islah di tengah-tengah umat datukku. Ini islah, bukan sembarang islah. Islah yang kata Al-Husain, kalau seandainya aku tidak melawan apapun taruhannya, maka umat datukku akan rusak. Agama yang dibawa datukku akan dirubah, akan dirusak. Harus dibenahi. Apapun taruhannya. Wa innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Dilanjutkan, uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Aku ingin menyebarkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Al-Husain mengatakan bahwa saat itu masyarakat Islam sudah terbalik ini. Mereka menganggap ma'ruf adalah kemungkaran dan menganggap kemungkaran adalah ma'ruf. Bayangkan bagaimana masyarakat tidak berbalik dalam hal ma'ruf dan mungkar ketika mereka tidak bisa melihat orang sesuci Al-Husain dan orang senista Yazid bin Muawiyah untuk kemudian menempatkan dan menerima Yazid yang najis bin Muawiyah di kursi kekhalifahan dan membiarkan Al-Husain sendirian dan akhirnya terbantai di padang Karbala. Terbalik, ma'ruf dianggap sebagai mungkar dan mungkar dianggap sebagai ma'ruf. Uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa asira bi sirati jaddi wa abi Ali ibn Abi Thalib. Aku ingin mengembalikan perjalanan umat ini pada sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dan sirah ayahku Ali ibn Abi Thalib. Mengapa Ali ibn Abi Thalib? Karena
Rasul mengatakan bahwa ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Risalah Muhammad pintunya adalah pada Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Al-Husain di bagian akhir dalam wasiatnya berkata, "Faman qabilani biqabulil haq, fallahu aula bil haq." Ya. Silahkan. Apakah kalian mau menerima aku? Dan kalau kalian menerima aku, itu sama dengan kalian menerima kebenaran. Wa man radda alayya hada, dan barang siapa yang menolakku dan tidak menerima aku, asbir, aku akan bersabar, hatta yadiyallah baini wa bainal qaum wa huwa khairul hakimi. Sampai nanti biar nanti Allah akan menghakimi antara aku dan umat datukku, dan dialah sebaik-baik penghakim. Al-Husain memberikan dua kemungkinan dalam pergerakannya, dalam perlawanannya. Ada kalanya beliau diterima dan dapat menumbangkan Yazid yang zalim, atau umat meninggalkannya dan beliau akan gugur sebagai syahid. Dalam dua kemungkinan itu, Al-Husain telah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Dalam perjuangan ada kalanya menang, ada kalanya gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya dalam pandangan mukmin adalah kemenangan. Saya akan lanjutkan pembahasan bahwa mengapa Al-Husain itu bangkit melawan meskipun dengan pertaruhan yang sedemikian besar. Jadi Al-Husain bukan berangkat karena untuk tujuan-tujuan keduniawian, kekuasaan, kesombongan, atau hendak melakukan kejahatan, atau mengambil yang bukan haknya, atau kemudian hanya tergoda dengan surat-surat yang dikirim oleh penduduk Kufah. Hasya wa kalla, Al-Husain sebagai seorang manusia dengan profil yang telah kita sebut tadi, beliau adalah manusia yang sudah punya visi dan misi yang jelas. Ketahuilah bahwa pada saat itu ketika Muawiyah meninggal dan mengangkat putra mahkota yang bernama Yazid, dan ini bisa dibaca dalam sejarah, Yazid telah mengeluarkan titah bahwa di dunia Islam tidak boleh ada orang yang menolakku. Siapapun yang menolakku, maka hukumannya adalah pembantaian dan pembunuhan. Jadi seandainya pun Al-Husain kemudian berdiam di Madinah dan tidak memberikan baiatnya, tidak memberikan pengesahannya kepada Yazid, itu sudah cukup alasan untuk Al-Husain diteror di rumahnya, dibantai bahkan di rumahnya. Al-Husain tahu niat busuk dan rencana busuk Yazid, dan karena itu Al-Husain kemudian memulai perlawanannya sejak hari-hari pertama, sejak detik-detik pertama setelah beliau mendengar kematian Muawiyah. Karena beliau tahu apa yang akan direncanakan oleh Yazid, yaitu membunuh siapapun yang menolak kekhalifahannya. Dan terjadilah apa yang terjadi, dan Al-Husain akhirnya dalam perlawanannya semua dunia Islam memahaminya, meskipun kala itu Al-Husain ditinggalkan, meskipun di 10 Muharram 61 Hijri Al-Husain terbantai di padang Karbala dengan seluruh sahabat dan keluarganya, dan hanya tersisa segelintir dari keluarga beliau dan para wanita. Tapi disitulah awal kemenangan. Kemenangan darah atas pedang. Yazid tergubur, tapi pengorbanan dan perjuangan suci Al-Husain dari waktu ke waktu selalu menjadi bahan pelajaran bagi para pejuang sepanjang zaman. Saya akan akhiri bagian ini dengan sesuatu yang terkait dalam negeri kita dan sesuatu yang sekarang sedang terjadi. Kalau kita lihat bahkan para pahlawan-pahlawan Indonesia, pahlawan-pahlawan kemerdekaan, mereka juga mengambil spirit dan semangat dari perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kita ambil contoh seperti Pangeran Diponegoro. Beliau menyemangati pasukannya dengan
kalimat-kalimat ini. Ini ada di buku nyanyian Babad Diponegoro oleh Yosodipuro II. Silahkan yang mau mengkaji lebih jauh. Saya bacakan saja. Den siro poro satrio nagari Mataram. Nagarining Jawi hing dodotiro. Sumimpin watak wantune Sayyidina ngali. Sumimpin kawicaksanane Sayyidina Kasan. Sumimpin kakendelane Sayyidina Kusain. Den saksenono hing wancisuro londo. Bakal den siro sirnaake soko tanah Jawa. Kronos sinurung pangribawaning poro satrianing Mukammat. Yoiku ngali Kasan Kusen. Siro podo lumaksanana yudo kairing takbir lan solawat. Yen siro guguring pantolo jinondro guguring sakabati Sayyidina Kusen ing Nainawa. Nainawa adalah nama lain daripada Karbala. Saya baca terjemahannya. Wahai kalian para ksatria negeri Mataram, negeri Jawa di hati kalian, dipimpin oleh watak keberanian Sayyidina Ali, dipimpin oleh kebijaksanaan Sayyidina Hasan, dipimpin keberanian Sayyidina Husain. Saksikanlah pada saat bulan Muharram, Suro, Belanda akan kalian senakan dari tanah Jawa karena didorong oleh kewibawaan para ksatria Muhammad, yaitu Ali, Hasan, Husain. Laksanakanlah perang dengan iringan takbir dan solawat. Jika kalian gugur dalam berperang, maka kalian akan gugur seperti gugurnya sahabat-sahabat Sayyidina Husain di Nainawa atau di Karbala. Sebagai epilog, saya akan sampaikan apa yang sedang terjadi sekarang. Karbala berulang. Di mana berulang? Karbala berulang di sini. Anda tahu? Yazid pada saat itu tidak menerima siapapun yang menolaknya. Dia tidak ingin imperiumnya diganggu oleh siapapun. Tidak boleh ada yang berkata tidak padanya. Yazid tidak mengizinkan siapapun yang berkata tidak padanya untuk hidup. Meskipun dia adalah cucu Ar-Rasul dan darah daging Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan karenanya beliau membantai dan menghabisi Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Hal ini juga berulang. Ya, Yazid zaman ya yang sekarang tersimpul dalam imperium barat ya dengan panglimanya Amerika Serikat dan negara-negara anteknya, dan juga negara boneka haram kesayangannya Israel. Dia juga, imperium ini juga sama seperti Yazid pada saat itu. Dia tidak mau ada negara yang berkata tidak pada mereka. Siapapun yang berkata tidak kepada mereka harus dihabisi, sama seperti Yazid yang tidak mau menerima Al-Husain, yang tidak mau berbaiat kepadanya. Jadi siapapun yang tidak tunduk kepada Yazid harus dihabisi. Sama sekarang juga halnya. Siapapun yang tidak mau tunduk pada imperium barat yang dipimpin oleh Amerika dan antek-anteknya ini, mereka juga tidak boleh eksis di dunia ini. Karena itu ketika akhirnya yang mempresentasikan Al-Husain di zaman ini adalah Republik Islam Iran, maka negara ini juga harus dihancurkan, harus dihabisi, harus dibantai. Berapapun harganya, berapapun taruhannya. Karbala sedang berulang. Jika di Muharram atau di 10 Muharram 61 Hijriah akhirnya Al-Husain gugur karena sedikitnya pembela, maka di zaman ini kita harus bersama Husain zaman untuk melawan Yazid zaman, adik kuasa Amerika yang memaksakan kehendaknya kepada bangsa-bangsa. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Kami, keluarga besar Dewan Pimpinan Ahlul Bait Indonesia Jawa Timur, mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh umat Islam atas terbantainya cucu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi di padang Karbala pada 10 Muharram 61 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangan dan pengorbanan suci pemuda penghulu ahli surga itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.